Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Alfanoval Nasruddin dari kelas T3F akan membuat sebuah video tentang mata kuliah komputasi multimedia modul pertama. Nah, pada modul pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan Unity dan Hello World. Nah, langsung saja kita menuju ke praktikum pertama, di mana pada praktikum pertama ini pada langkah pertamanya kita disuruh membuka Unity, lalu akan muncul untuk konfirmasi membuka project yang sudah ada dalam list atau open, atau membuat project baru, new project. Tampilan halaman utamanya adalah sebagai berikut. Nah, saya membukanya lewat Unity Hub. Nah, kira-kira tampilan Unity Hub-nya seperti ini. Jika Anda ingin membuka project-project yang sudah ada, tinggal double klik. Lalu di sini untuk membuat project baru, maksud saya, tinggal klik new. Nanti akan muncul form seperti ini. Nah, langsung saja kita menuju ke langkah nomor 2 untuk dapat membuat project dengan cara isikan nama project yang akan dibuat pada kolom project name dan tentukan location. Setelah itu pilihlah yang akan dibuat project 3D atau 2D. Nah, di sini seperti yang dibilang pada modul, isikan nama project pada form pada kolom project name ini. Kita isikan nama project yang akan kita buat. Lalu untuk location-nya ini adalah tempat di mana kita akan menyimpan project kita. Lalu di sini terdapat template, kita pilih kita ingin membuat sebuah project 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, di sini saya akan menggunakan project 3 dimensi. Nah, karena untuk meng-create ini dibutuhkan waktu setup sekitar beberapa menit pada laptop saya, maka saya di sini tadi sudah membuat project. Langsung saja kita masuk ke Unity-nya seperti ini kira-kira. Nah, di sini kita beralih ke langkah ketiga. Klik create project untuk memulai dan cancel apabila keluar. Nah, di sini klik cancel atau create jika kita ingin membuat project, lalu jika cancel kita akan keluar. Nah, kita klik cancel keluar. Nah, di sini berikut ini merupakan hasil tampilan utama editor project pada Unity. Tampilannya kira-kira nanti bisa dilihat pada modul seperti ini. Nah, ini pada Unity saya tampilannya seperti ini. Di sini terdapat hierarki, di mana hierarki ini adalah tempat dari objek-objek game yang dibutuhkan dalam game. Lalu di sini terdapat scene. Scene ini nantinya berisi peletakan komponen-komponen game. Lalu di sini ada aset, maksud saya project ini nanti berisi aset-aset atau material yang dibutuhkan dalam game. Lalu di sini ada inspector view. Inspector view ini berisi properti dari objek-objek yang nantinya dibutuhkan game. Nah, di sini jika kita klik main kamera, nanti akan pada inspektornya akan muncul inspector view dari main kamera. Nah, langsung saja kita beralih ke langkah kelima, di mana pada langkah kelima ini, langkah selanjutnya adalah membuat sebuah game objek kosong dengan cara klik menu game object lalu create empty. Nah, kita suruh membuat game objek kosong baru. Caranya dengan cara game object lalu create empty. Nah, untuk membuat game objek kosong baru, caranya juga bisa dengan cara mengklik drop down pada tombol plus ini, lalu create empty. Nah, ini terdapat game objek kosong baru. Namun ini karena sudah ada tadi, kita hapus. Lalu kita beralih pada langkah ke-6. Di dalam hierarki terdapat sebuah objek kosong yang ditunjukkan lingkaran merah pada tab scene dan ada sebuah komponen transform baru pada inspector. Komponen transform ini menunjukkan lokasi dari objek kosong. Nah, ini ada komponen game object. Lalu di sini pada inspector view-nya terdapat transform letak di mana komponen berada. Langsung saja saya tunjukkan. Ini game object. Di sini untuk melihat pada sininya letaknya. Lalu di sini untuk mengatur letaknya. Kita coba atur pada posisi X-nya, kita rubah menjadi 3. Nah, ini akan berubah. Kita rubah. Nah, itu tadi contohnya.
Lalu kita beralih ke langkah ke-7, di mana pada langkah ke-7 ini langkah selanjutnya adalah membuat script C# yang baru dengan klik menu Asset Create C# Script. Nah, di sini bisa digabung dengan langkah ke-8. Di dalam Unity selalu dalam menamakan script baru dengan nama New Behavior Script, gantilah nama tersebut dengan Hello World lalu tekan enter. Jadi setelah kita melakukan create C# script ini, nanti filenya akan kita beri nama Hello World. Langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini pada pertama-tama pada folder asset ini saya akan membuat sebuah folder baru. Caranya dengan cara klik kanan pada kolom ini, lalu kita klik create, lalu pilih folder, beri nama dengan nama script. Nah, ini saya lakukan untuk memudahkan saya. Nah, jika komponennya banyak maka Anda tidak bingung. Folder ini hanya ditunjukkan untuk aset yang script saja. Nah, jika hanya membutuhkan satu ini masih belum membingungkan. Namun jika terdapat banyak aset atau komponen, nanti Anda akan bingung. Jadi saya buat folder script ini. Nah, lalu kita membuat aset baru yang bernama, maksud saya C# script yang bernama Hello World. Caranya bisa dengan cara klik aset, create, lalu C# script. Nah, untuk bawaan namanya dari Unity-nya adalah New Behavior Script seperti yang dijelaskan pada modul tadi. Kita bisa merename-nya menjadi Hello World. Nah, untuk cara yang lain, caranya hampir sama seperti Anda membuat folder tadi. Klik kanan, lalu create, lalu bisa C# script. Nah, ini hampir sama caranya untuk membuat script baru. Kita hapus saja karena ini hanya untuk contoh. Lalu kita beralih ke langkah ke-9, di mana pada langkah ke-9 ini untuk dapat mengedit script coding di Unity, maka lakukan double klik di script Hello World CS, maka keluarlah hasil seperti di bawah. Nah, untuk membuka script tadi, caranya Anda bisa dengan double klik script yang sudah dibuat tadi, atau di sini klik pada script, lalu pada inspector klik open. Nah, ini nanti akan terbuka pada text editor. Lalu kita beralih pada langkah ke-10. Untuk langkah awal, tambahkan kode program tersebut. Kita disuruh menambahkan debug log yang berisi Hello World pada fungsi start. Nah, di sini untuk awal-awal di sini untuk bawaannya terdapat dua fungsi, yaitu void start dan void update. Nah, di sini kita disuruh mengedit pada void start, menambahkan debug log lalu Hello World. Nah, ini nantinya akan tampil pada konsol Anda. Lalu kita beralih ke langkah ke-11. Nah, pada langkah ke-11 ini, untuk dapat menjalankan aplikasi tersebut, tekanlah tombol start dan coba bagaimana hasilnya. Jika tidak ada error, maka tampilannya seperti di bawah ini. Nah, ini kita masih belum disuruh memasukkan scriptnya pada objeknya, jadi kita hanya menekan tombol startnya, melihat hasilnya. Nah, bisa dilihat, maka ini tidak ada error seperti yang dijelaskan pada job sheet. Lalu kita beralih pada langkah ke-12. Nah, pada langkah ke-12, untuk dapat mengeluarkan tulisan Hello World, maka kunci utama adalah drag langsung script tersebut ke dalam game object. Nah, kita disuruh mendrag script ini ke game object. Langsung saja. Nah, ini untuk proses memasukkan script ini tidak hanya berlaku pada objek saja, Anda bisa memasukkan script pada semua komponen yang membutuhkan script. Jadi tidak hanya objek saja.
caranya juga sama, Anda tinggal mendrag script tersebut ke komponen yang akan dimasukkan script atau yang dibutuhkan script. Lalu kita beralih ke langkah ke-13. Pada langkah ke-13 ini, apabila tidak ada kesalahan, maka akan tampil game object pada tab inspector telah berubah dan script hello world terdaftar sebagai komponen baru. Nah, jika tidak ada kesalahan pada game object dan di inspector view-nya, hello world ini scriptnya akan terdaftar sebagai komponen baru. Nah, bisa kita lihat ini jadi tidak ada kesalahan. Lalu di sini beralih ke langkah 14, di bagian ini tulisan hello world-nya belum tampil pada form game, tetapi akan tampil pada bagian konsol. Tulisan hello world sudah muncul. Hal ini menandakan jika perintah yang dituliskan pada fungsi start akan dijalankan sebanyak 1 kali. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tulisan hello world-nya akan tidak muncul pada game, namun hanya pada konsol saja karena kita menggunakan debug log. Nah, langsung saja kita run. Lalu kita lihat pada konsolnya. Nah, ini muncul hello world dengan angka 1. Nah, seperti yang disebutkan pada game, tulisan hello world hanya akan dijalankan 1 kali saja. Hal ini dikarenakan pada metode yang terdapat pada fungsi start ini hanya akan dijalankan setiap kali program dijalankan. Jadi kita hanya menjalankannya 1 kali. Namun jika kita mengklik start 2 kali, maka nanti ini juga akan, maksud saya jika ini setelah kita stop terus kita klik start lagi, nah ini akan bertambah. Jadi artinya fungsi ini akan dijalankan setiap kita memulai program kita atau project kita. Lalu di sini kita beralih pada langkah ke-15, di mana pada langkah ke-15 ini kita disuruh merubah script hello world tadi, di mana yang awalnya debug log-nya terdapat pada start, kita ubah ke fungsi update. Kita ubah saja, kita cut, lalu kita paste ke fungsi update. Lalu kita save. Kita tunggu sebentar untuk proses konfigurasi setelah save-nya. Nah, di sini kita beralih ke langkah ke-16, di mana pada langkah ke-16 ini kita disuruh menjalankan proyek aplikasi yang dibuat dan perhatikan angka penunjuk eksekusi di bagian kanan berubah terus. Ini menandakan bahwa perintah yang dituliskan pada fungsi update dijalankan terus-menerus tiap frame. Lihatlah gambar di bawah. Nah, ini frame-nya angkanya akan bertambah. Nah, kita langsung saja run. Nah, seperti yang disebutkan dalam modul, jika kita memasukkan metodenya ke fungsi update, maka di sini angkanya akan bertambah terus karena fungsi update akan dijalankan setiap frame, jadi angkanya akan terus bertambah. Lalu kita beralih ke langkah 17, di mana pada langkah ke-17 ini selanjutnya edit script hello world menjadi seperti ini. Kita disuruh menambahkan sebuah variabel public baru bertipe data string bernama myText. Langsung saja kita tambahkan. Public string myText. Lalu kita tambahkan juga di sini pada fungsi update lognya kita ubah dari hello world menjadi myText. Lalu kita simpan. Lalu kita beralih ke langkah 18, di mana pada langkah 18 ini lihat di inspektor akan ditambah sebuah variabel public ke dalam bentuk parameter inspektor sehingga akan mempermudah pembangunan sebuah game. Kita lihat. Nah, ini kita tunggu sebentar konfigurasi dari setelah kita men-save scriptnya. Nah, bisa kita lihat pada inspektor dari komponen game object terdapat sebuah form baru yang bernama myText. Lalu kita
berlanjut ke nomor 19, langkah ke 19, dimana pada langkah 19 ini kita disuruh merubah script lagi. Kita suruh merubah script hello world lagi menjadi seperti ini. Kita menambahkan fungsi baru bernama onGUI, void onGUI, dimana onGUI ini memiliki GUI layout. Bikin area dengan parameter rectangle, ukurannya 10, 10, 200, 200. Lalu terdapat GUI label juga, GUI layout. Yaitu label, isinya adalah my text, lalu GUI layout, and area. Lalu kita save. Lalu kita beralih pada langkah ke-20. Pada langkah ke-20 ini fungsi onGUI merupakan standar Unity untuk menampilkan user interface seperti button, label, edit box, dan lain-lain. Jalankan aplikasi Anda dan tuliskan hello world di dalam my text yang ada pada inspektor. Nah, di sini kita suruh mengisikan hello world pada inspektor ini. Lalu kita suruh menjalankannya. Jika berhasil nanti akan muncul tulisan hello world. Langsung saja kita praktekkan. Sebelum itu kita tunggu dulu proses build konfigurasinya dari script yang sudah kita save. Nah, ini kita isikan hello world, lalu kita run. Nah, ini sudah muncul tulisan hello world. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dari praktikum pertama, yaitu memunculkan hello world pada project. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih pada praktikum kedua, di mana pada praktikum kedua ini kita akan membicarakan tentang pengaturan build di platform PC. Untuk langkah pertamanya, yaitu langkah pertama untuk dapat membangun game Unity pada PC dengan menyimpan file scene. Caranya, klik file, lalu save scene, dan beri nama, misalnya scene01, dan simpanlah di folder baru dengan nama hello world yang terletak di dokumen. Nah, jadi kita suruh men-save terlebih dahulu scene ini. Kita klik file, lalu save as, kita buat project baru bernama hello world sesuai perintah. Lalu untuk file name-nya scene01, lalu kita klik save. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu kita beralih pada langkah kedua, di mana pada langkah kedua ini selanjutnya klik menu file, lalu build setting, terus pilih platform PC, Mac, and Linux, kemudian klik add open scene untuk memasukkan scene yang aktif. Selanjutnya klik button switch platform. Nah, ini kita klik file, build setting, kita pilih PC, Mac, and Linux. Nah, ini untuk menambahkannya dengan cara add open scene. Nah, ini sudah tertambahkan. Lalu di sini karena tidak ada switch platform, nah, switch platform ini digunakan misalnya setelah kita build platformnya dengan PC, lalu kita ingin membuild lagi
ke dalam platform WebGL, maka dibutuhkan switch platform. Namun jika jika ini pertama kali Anda build pada project ini, maka tidak perlu switch platform. Lalu kita langsung saja ke player setting. Nah, ini pada langkah ketiga, klik player setting untuk menambahkan atribut detail yang dibutuhkan tentang game yang akan dibuat. Nah, untuk company name-nya, nama mahasiswa, produk name-nya Hello World. Lalu di sini ada pengaturan resolusinya. Nah, ini nama company-nya adalah Alvan, produk name-nya Hello World. Lalu di sini ini saya buat Windows saja. Lalu untuk default screen width-nya saya atur 1024, height-nya 768. Lalu kita close, kita beralih ke langkah keempat. Pada langkah keempat, terakhir klik build, terus masukkan nama filenya dan buat folder baru bernama game. Tunggu sampai prosesnya selesai dan bukalah file sin01 Unity Exe, hasilnya sebagai berikut. Nah, ini kita suruh mengklik build. Nah, di sini terdapat dua button. Yang pertama ada build dan build and run. Di sini untuk build hanya membuild saja projectnya, membuild project saja. Sedangkan jika build and run, setelah Anda membuild, Anda otomatis akan menjalankan project tersebut. Di sini langsung saja saya klik build and run saja. Nah, ini kita buat folder baru seperti perintah pada modul. Kita buat folder bernama game. Kita select folder. Nah, ini tunggu proses buildingnya, memakan beberapa waktu. Nah, ini kita tunggu sebentar. Mungkin beberapa menit. Oh, sudah selesai nampaknya. Nah, ini tunggu sebentar untuk langsung menjalankan projectnya. Nah, ini otomatis dijalankan setelah dibuild. Nah, ini hasilnya. Karena saya tidak setting full screen, jadinya tidak full screen, hanya Windows saja. Lalu kita beralih pada praktikum ketiga, di mana pada praktikum ketiga ini masih tentang pengaturan build, namun kita menggunakan platform web. Nah, untuk caranya, untuk dapat membangun game Unity pada web dengan cara pilih file, lalu build setting, dan pilih WebGL. Nah, ini kita sudah masuk pada build setting, kita pilih WebGL. Lalu kita beralih pada praktikum, maksud saya langkah selanjutnya pilih switch platform dan player setting untuk mengatur serta menambahkan tampilan pada browser nanti. Nah, di sini seperti yang saya bilang, jika Anda ingin mengganti platform untuk buildnya, Anda memerlukan switch platform. Maka kita klik switch platform dahulu. Di sini membutuhkan waktu juga, kita tunggu sebentar. Nah, ini proses sudah selesai. Kita klik player setting. Aturannya di sini default screen width-nya adalah 950, default screen height-nya adalah 800. Kita samakan saja untuk yang ini. Nah, ini 950, default canvas height-nya 800, lalu bisa di-run di background. Untuk company name-nya sama, produk name-nya sama. Lalu kita klik build and run juga. Lalu di sini kita beralih ke langkah ketiga, klik build serta buatlah folder baru di dokumen dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, seperti yang sudah saya lakukan barusan, kita suruh menekan tombol build dan menyimpannya dalam folder. Nah, di sini saya buat folder terlebih dahulu. Nama web. Untuk nama foldernya terserah. Lalu kita klik select folder. Perlu diingat, saya di sini tadi menekan build and run ya, agar saya tidak perlu, agar otomatis
berjalan setelah saya build programnya. Nah, ini membutuhkan waktu. Kalau untuk ini sepertinya agak lama, membutuhkan waktu beberapa menit. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, ini proses sudah selesai dan langsung berjalan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya hello world seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih pada tugas praktikum. Di mana pada tugas praktikum ini kita disuruh membuat maksud saya kita disuruh membuild ke dalam Android dan berikan ke dosen hasilnya build Android ke dalam handphone dengan OS Android. Install Android SDK. Nah, di sini saya sudah pernah melakukan install SDK pada Unity. Nah, di sini juga Anda tinggal merubahnya dari WebGL pada praktikum sebelumnya ke Android, lalu tinggal switch platform. Di sini saya sudah menekan switch platform, jadi tidak perlu menunggu lagi. Untuk player settingnya mungkin hampir sama, company name-nya, product name-nya, lalu kita tinggal klik build saja. Kita build ke dalam gamenya bernama Hello World APK, lalu klik save. Nah, kita tunggu proses buildingnya ke dalam bentuk APK. Memerlukan proses yang sepertinya cukup memakan waktu beberapa menit, jadi sabar saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini build sudah selesai, silahkan Anda buka. Nah, ini kita menyimpannya pada folder game tadi, Hello World APK. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba menginstal. Kita klik copy. Ini saya akan coba menginstal pada ponsel saya. Pertama kita pindahkan dahulu filenya sini ke penyimpanan yang terdapat pada HP Anda. Kita pindahkan pada sini, coba kita pindahkan pada movie saja, klik paste, kita pindahkan pada sini, lalu akan coba saya install. Nah, sini saya akan coba menunjukkan dengan file srcpy atau scripy untuk menunjukkan prosesnya. Ini saya close terlebih dahulu. Nah, ini saya akan menuju ke
devices. Nah, ini tadi sudah saya masukkan pada folder ini. Folder apa lagi? Movies. Nah, ini akan saya install Hello World Alvan yang sudah saya coba buka. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini Hello World. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf selama pembuatan video bila ada salah kata atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.